yang sudah terikat dengan perjanjian dengan Tuhan, ketika kita bertobat, maka kita mati bersama-sama Dia dan kita hidup juga bersama-sama dengan Dia. Dia telah menebus kita, Dia mati di kayu salib. Dia yang membayar harga itu. Dia yang memiliki kita. Jadi bisa dikatakan ketika orang bertobat dan mati, maka dia tidak lagi hidup bagi dirinya, tapi hidup bagi Tuhan. Kita terikat dengan perjanjian dalam hukum keselamatan. Kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Kalau Paulus berani berkata di Galatia 2:20 bahwa aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dia mengosongkan dirinya dan membiarkan Kristus benar-benar hidup dalam dirinya. Agama-agama samawi, mereka adalah agama-agama yang punya hukum. Ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Tapi di dalam kekristenan, kita bukan agama hukum. Bukan kita nggak ada hukumnya. Ikatan dengan Kristus itu melampaui hukum itu. Kalau orang Yahudi terjadi perselingkuhan dan hubungan seksual baru disebut zina. Di dalam kekristenan menginginkan saja sudah berzina. Memikirkannya saja sudah berdosa, karena sebetulnya ikatan dengan perjanjian itu jauh lebih berat, jauh lebih dalam. Tatanan kita adalah Allah sendiri, ukuran kita, aturan kita adalah Allah sendiri. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita harus meneladani Dia, bukan hukum itu lagi. Kalau pakai hukum jauh, nggak ada satu hukum pun yang bisa menyamai Kristus. Amin. Meterai kita adalah Roh Kudus, ikatan perjanjian kita itu. Perjanjian kita dengan Tuhan, kita harus menjadi serupa dengan Dia. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita harus tunduk dan taat. Ketika kita mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita harus masuk dalam proses dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula.